Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, fa ya ayyuhal usikum ibadallah wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa adzabul akhirah asaddu wa abqa. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar Kementerian Perindustrian yang insyaallah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan terutama tentunya mari sama-sama panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Yang terutama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat rohani dan jasmani, dan tidak kalah pentingnya juga nikmat kesempatan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Selanjutnya salawat dan salam semoga dan senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, dan insyaallah kita dapat teristiqomah untuk senantiasa melaksanakan segala ajarannya sehingga kelak yaumul qiyamah kita serta keluarga kita mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya untuk berwasiat untuk pribadi sendiri
waktunya yang berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mari sama-sama kita senantiasa kita laksanakan segala perintah-perintah Allah, dan mari sama-sama senantiasa kita tinggalkan segala larangan-larangannya. Insya Allah, kalau kita mampu melaksanakan dua hal tersebut, niscaya akan mendapatkan dua kebahagiaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam mukadimah Fatih sampaikan firman Allah surat Taha ayat 124 sampai dengan 127. Namun karena waktu mungkin hanya secara garis besarnya yang akan saya sampaikan, namun demikian mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Allah berfirman, wa man a'rada, barang siapa orang yang berpaling an dzikri, atas peringatanku, kata Allah. Az-zikri di sini banyak para mufassir memberikan penjelasan az-zikri bermakna Al-Quran. Az-zikri bermakna Allah wa atiur Rasul. Jadi kalimatnya menjadi barang siapa orang yang berpaling dari Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu sendiri banyak penjelasan-penjelasan mengenai peringatan-peringatan Allah. Apakah itu peringatan kepada mereka yang tidak mau melaksanakan perintahnya, ataupun peringatan kepada mereka yang tidak mau meninggalkan larangannya? Maka Allah menjelaskan kepada mereka yang berpaling dari peringatan Allah, fa inna lahu, maka sesungguhnya bagi orang yang berpaling dari peringatan Allah itu ma'isatan dzanka, dia akan mengalami hidup yang sempit, akan mengalami hidup yang sulit. Salah seorang profesor doktor dari Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah yang bernama Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, yang dimaksud dengan langkah sempit adalah bukan mereka tidak berharta, justru hartanya banyak. Bukan mereka yang bodoh, justru mereka pandai. Bukan rakyat jelata, justru mereka berpangkat. Namun dalam kenyataannya, dalam kehidupannya, dari hari ke hari, hatinya, jiwanya tidak merasakan tentram. Jiwanya, hatinya tidak merasakan tenang. Jiwanya, hatinya senantiasa gelisah, senantiasa resah, senantiasa mempunyai sifat yang tidak berhenti. Oleh karena jiwanya, hatinya tidak merasa tenang, tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, sehingga apapun yang dimilikinya tidak memberikan kepuasan kepadanya. Mengapa demikian? Mungkin mereka mendapatkan semua itu dengan cara berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka
kiamat akan dihimpun orang tersebut dalam keadaan buta. Wa nahsuruhu, dan kami himpun orang yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, dalam keadaan buta. Masyaallah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ayat 125 surah Taha, menjelaskan bagaimana reaksi orang tersebut nanti pada hari kiamat. Allah menjelaskan, qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Maka orang yang berpaling dari peringatan Allah, orang yang berpaling dari Al-Quran, orang yang berpaling dari Al-Hadis, hati Allah dan hati Rasul, mereka berkata, qala rabbi, wahai Tuhan, lima hasartani a'ma, mengapa engkau himpun aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, bukankah aku dahulu ketika hidup di dunia dalam keadaan melihat? Masyaallah jemaah, mereka bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, mengapa engkau himpun aku dalam keadaan buta? Bukankah dahulu aku ketika hidup di dunia dapat melihat? Kemudian Allah menjawab, Allah berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna fanasika. Kadzalika, demikianlah kata Allah, atatka, telah datang kepadamu ayatuna, ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, baik yang tersurat berupa kitab-kitab suci maupun tersirat alam semesta raya ini, telah datang kepadamu. Fanasika, maka kamu melupakannya, maka kamu tidak peduli pada saat itu. Tatkala datang ayat-ayat kami kepadamu, peringatan-peringatan telah disampaikan oleh para nabi dan rasul kepadamu, tapi kamu tetap tidak mau patuh, tetap kamu mengingkari, kamu melupakan semua itu. Maka kata Allah, wa kadzalika yauma tunsa, maka pada hari ini, pada hari kiamat, kamu pun dilupakan. Artinya kamu jauh dari rahmat Allah, justru kamu berada di dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat terakhir, ayat 120. Wa kadzalika nabi, dan demikianlah kata Allah kami membalas, man asyrak, pada orang yang melampaui batas, orang yang tidak mau percaya kepada Al-Quran, orang yang tidak mau percaya kepada Allah dan Rasulnya, walau di ayat Rabbi, yang percaya kepada tanda-tanda kebesaran Allah, wa azabul akhirah, ketahuilah bahwa azab akhirat itu asyaddu, lebih dahsyat, wa abqa, dan lebih dekat. Masyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita ambil contoh satu ayat di dalam surat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan ayat ini Al-Hujurat ayat 11
ayat 11 sebagai salah satu contoh peringatan Allah, sehingga kalimatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah satu kaum menghina, mencela kaum yang lain. Janganlah satu kelompok menghina kelompok yang lain. Janganlah satu ras menghina ras yang lain. Asa yakunu khairan minhu, boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Jelas Allah sampaikan firman-Nya. Wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minkunna, dan jangan pula sekelompok wanita merendahkan kelompok wanita yang lain. Boleh jadi kelompok wanita yang direndahkan itu lebih baik, lebih mulia daripada yang merendahkan atau yang menghina. Kemudian Allah pun mengingatkan kepada orang yang beriman, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencari antara sesama kalian, dan janganlah kalian saling mencela di antara sesama kalian. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, wahai orang beriman, janganlah kalian saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Janganlah saling memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Janganlah saling memanggil dengan panggilan yang tidak pantas dan tidak baik. Ikhwanatul muslimin, bahwasanya merupakan suatu kefasikan panggilan yang buruk itu setelah iman. Ma'asyiral jamaah. Oleh karena itu, wa man lam yatub, maka barang siapa orang yang tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan tersebut di atas tadi, fadzalika dzalimun, maka kata Allah, mereka itulah kelompok orang-orang yang zalim. Asyhadu jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, ini firman Allah khusus bagi orang yang beriman. Kalau betul beriman, tidaklah mungkin saling mencela. Kalau betul beriman, tidak mungkin saling menghina. Kalau betul beriman, tidak mungkin saling memanggil dengan panggilan yang tidak baik. Kalau betul beriman. Masyaallah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk kita semua, dan kita jadikan sebagai hujah, sebagai pedoman agar ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah sekali-kali kita melakukan hal-hal tersebut di atas. Demikian, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lakhusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawasaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min aayatin wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ayat manas ittaqullah rahmati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa la anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum amran mimma wa la tu'minu. Qala jalla wa ala أولئك الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي بها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا لكم